Astagfirullah, jumlah pengangguran di Lampung kan meningkat sahabat muslimah. Datanya gepegah le Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung atas Perlindungan Lubis. Menyatakan, menurut pendidikan yang ditamatkan le Angkatan Kerja per Agustus 2020 tamatan SMK yang paling le angka pengangguran dibanding tamatan jenjang pendidikan lain. Kiban tanggapan warga? Jak tak simak wawancara Jira kan? Sebanyak apa pengangguran di wilayah Anda? Setahu saya banyak sekali ya Bu, karena tiap tahunnya pasti ada mahasiswa atau pelajar yang baru lulus. Banyak sekali penganggurannya. Saya lihat banyak anak-anak kuliah di sini udah pada selesai, nggak bekerja, malah keluyuran ke sana ke sini, nggak karuan, kegiatan juga nggak ada. Di depan rumah saya tuh ada kali besar, banyak yang mancing untuk mengisi hari-harinya. Kalau pengangguran di wilayah saya, terkhususnya di Bandar Lampung ini banyak ya kalau yang saya pernah lihat gitu. Bahkan tetangga depan rumah saja itu ada. Tapi saya kadang suka nangis kalau melihat kehidupan itu. Jumlah pengangguran di Provinsi Lampung per Agustus 2024 sebanyak 209,16 ribu orang. Bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya sangat sedih dan miris ya Bu, karena saya juga mahasiswi gitu, pasti kedepannya pasti bakal bingung juga. Saya khawatir sekali, nanti akan banyak timbul kejahatan di mana-mana. Menurut Anda, apa saja bahaya pengangguran bagi kehidupan? Banyak tingkat perceraian dikarenakan masalah perekonomian, terutama untuk anak muda juga banyak karena sangat iri dengan kawan-kawannya yang sudah memiliki pekerjaan yang layak, jadi menimbulkan mental mereka yang rendah gitu Bu. Banyak terjadi pembegalan, perampasan motor di jalan, di warung-warung minta malak-malak di pasar. Yang pertama itu ya kriminalitas, terus itu merusak mental, apalagi sekarang banyak anak muda itu berekspektasi tinggi setelah lulus kuliah, mendapat pekerjaan yang benefit, terus itu mendapatkan gaji yang mapan. Menurut Anda, sesusah apa mencari pekerjaan di zaman sekarang? Menurut saya mencari lapangan pekerjaan saat ini sangatlah susah. Susah sekali mencari pekerjaan walaupun kita sudah sarjana, selesai kuliah. Tapi karena sistem birokrasi yang mencolok sekali di Indonesia ini, terutama di pemerintahan, ya nggak bisa, banyaklah akhirnya yang lari ke luar negeri. Di luar negeri kayaknya mudah sekali mendapatkan pekerjaan. Agak susah ya, apalagi sekarang itu kita sudah ketahui ada yang namanya orang dalam gitu, yang berkuasa, yang memiliki sekeli dan lain-lain, itu yang bisa masuk ke instansi tersebut atau perusahaan tersebut. Tetapi yang tidak ada ya mau nggak mau menunggu hasil. Meskipun memiliki banyak kemampuan dan ijazah PTN, apakah ada jaminan bahwa seseorang akan mendapatkan pekerjaan yang layak? Tidak menjamin sih Bu, karena banyak mahasiswa atau pelajar itu yang lulusannya bisa disebut dengan cum laude atau akademisnya lebih tinggi gitu, tidak menjamin seseorang itu mendapat pekerjaan yang layak. Karena banyak contoh-contoh sarjananya sarjana hukum atau apa, malah pekerjaannya tukang bubur. Tidak ya, karena kan ini udah masuk ke dunia kerja ya. Persaingan pekerjaan dan dunia akademik itu berbeda gitu loh. Kalau masalah ijazah itu ya memang masih ragu ya dapat atau tidaknya pekerjaan. Kemungkinan juga kalau ada orang dalam yang menolongnya bisa saja itu. Apa harapan Anda kepada pemerintah terkait permasalahan ini? Harapan saya kepada pemerintah agar lebih mensejahterakan rakyatnya, terutama melihat generasi-generasi muda yang memang memiliki bibit-bibit skill. Jangan cuman memberikan lapangan pekerjaan kepada pihak-pihak asing. Harapan saya kepada pemerintah harus memperhatikan rakyatnya sendirilah. Jangan sampai mengambil tenaga kerja dari luar untuk ke negeri kita. Nyo masalah raya yang payah tak selesaikan bebagah rakan muslimah. Jika kondisinya tak biarkan, maka pasti mempengaruh tingkat kesejahteraan sampoan kriminalitas.
Kiban Islam puselu sama salahnya, jata simak surah Ustazah kan? Nyan betuan like, komen, dan share ya. Belebah. Impitan hidup yang masyarakat rasakan merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini telah menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat. Akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang telah menimbulkan kesulitan ekonomi di masyarakat. Kebijakan yang cenderung memihak pemilik modal juga menciptakan kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural yang parah. Salah satunya juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran, meningkatnya arus jasa antar negara akibat proses globalisasi saat ini membuat sumber daya manusia dalam negeri harus bersaing dengan sumber daya manusia lintas negara. Faktanya, banyak lulusan SMK atau perguruan tinggi yang tidak terserap di dunia kerja. Di saat yang sama, negara banyak mengimpor tenaga kerja asing. Hal ini tentu tidak lepas dari tata kelola negara yang membuka keran kerjasama bilateral maupun multilateral terkait pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah mengikuti regulasi pada sejumlah klausul perjanjian membuat banyak tenaga kerja asing membanjiri lapangan kerja dalam negeri. Persaingan untuk mendapat pekerjaan dalam negeri ini pun membuat banyak orang memilih untuk bermigrasi dan menjadi pekerja migran di negara lain. Semestinya negara mengemban tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk menjamin keamanan dan melindungi mereka dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Para pemuda yang menganggur ini bukanlah orang-orang yang rendah tingkat pendidikannya. Mereka telah menempuh pendidikan formal selama 12 tahun sejak SD hingga SMK. Saat ini, mayoritas kurikulum pendidikan belum dapat mengejar kecepatan industri sehingga banyak lulusan SMK yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, investasi yang masuk tidak seiring dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Sementara itu, lulusan SMK terus diproduksi setiap tahun dalam jumlah yang besar. Dengan melihat kondisi ini, wajar saja banyak pemuda yang menjadi pengangguran. Alhasil, kata kunci dalam persoalan ini adalah lapangan pekerjaan. Dalam sistem kapitalisme, pemerintah berposisi sebagai regulator yang hanya menghubungkan antara penyedia sumber daya manusia, yaitu dunia pendidikan, dengan penyedia lapangan kerja, yaitu industri. Sedangkan industri punya agenda sendiri yang terlepas dari agenda dunia pendidikan. Dengan kondisi demikian, selamanya kedua pihak ini tidak akan bisa seiring sejalan. Islam sebagai ideologi sempurna telah mewajibkan negara melindungi harta rakyat dan menjamin kehidupan mereka. Rakyat adalah amanah. Mereka layaknya gembala yang wajib dijaga dan dilindungi oleh penggembalanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. Sistem ekonomi Islam mengatur aspek kepemilikan secara jelas. Adanya kepemilikan umum menjadikan negara dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar dan beragam. Negara membutuhkan banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan di berbagai sektor jasa untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor pekerjaan terhadap SDM ahli dan menguasai skill, negara mempersiapkannya melalui pendidikan formal seperti sekolah maupun perguruan tinggi dengan berbagai jurusan. Negara berperan menyelenggarakan pendidikan formal melalui pelatihan pembekalan skill maupun studi banding sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini adalah langkah strategis agar negara tidak terus-menerus bergantung pada SDM dari luar. Untuk membiayai seluruh pengeluaran ini, negara menetapkan sumber dananya, yaitu dari Baitul Mal dengan 3 sumber utama. Pertama, sumber kepemilikan individu seperti sedekah, hibah, dan zakat.
khusus zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. Kedua, sektor kepemilikan umum yaitu tambang, minyak bumi, gas, hutan, dan sejenisnya. Ketiga, sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, fai, dan usyur. Demikianlah konsep umum negara Islam untuk menstimulasi pergerakan ekonomi dalam negeri. Berputarnya aktivitas ekonomi di sektor real berkontribusi mewujudkan kondisi ekonomi yang sehat bagi masyarakat dan negara, mengurai masalah pengangguran, dan mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi rakyat. Wallahu a'lam bishawab.